Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita berbagai-bagai daripada nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, yang dimana karena nikmat-nikmat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, mengikhlaskan kita untuk hadir di tengah-tengah bulan yang begitu indah, bulan yang begitu istimewa, bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Bulan Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran. Bulan Ramadan dikenal sebagai Syahrul Ibadah. Bulan Ramadan dikenal sebagai bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga bulan Ramadan dikenal sebagai bulan melawan hawa nafsu. Sebagaimana dalam suatu kesempatan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang daripada perang Badar, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah pulang daripada jihad yang kecil menuju daripada jihad yang besar. Kemudian para sahabat kaget dan heran, "Ya Rasulullah, apakah ada jihad yang lebih besar? Apakah ada peperangan yang lebih besar? Sementara perang Badar ini adalah merupakan perang yang begitu besar, duhai Rasulullah." Karena banyak dari kalangan para sahabat yang meninggal dunia, mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jihad yang lebih besar, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Ma'asyiral hadirin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu syahwat, hawa nafsu mencintai dunia, hawa nafsu mencintai wanita, hawa nafsu mencintai tahta dan kekuasaan. Itu merupakan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Apabila tidak kita pantau hawa nafsu tersebut, apabila tidak kita kendalikan hawa nafsu tersebut, maka hawa nafsu tersebut akan menguasai diri kita. Karena hawa nafsu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang ada dalam diri seorang insan. Hawa nafsu merupakan sesuatu yang sangat bejat yang ada dalam diri manusia. Sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, "Duhai akal, ya akal, man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa engkau? Akal pun mengatakan, "Ana abduka wa anta rabbi." Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Begitu juga ketika Allah menciptakan iblis, Allah bertanya kepada iblis, "Ya iblis, man ana wa man anta?" Wahai iblis, siapa aku dan siapa engkau? Iblis pun mengatakan, "Ana abduka wa anta rabbi." Iblis mengakui bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhannya. Dan Allah adalah Tuhan yang menciptakan dia. Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam jagat raya ini, alam semesta ini. Akan tetapi di simpangan jalan, iblis menjadi sesat, iblis menjadi murka, iblis menjadi makhluk yang dibenci oleh Allah, iblis menjadi makhluk yang paling dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah menciptakan hawa nafsu, Allah bertanya kepada hawa nafsu, "Ya nafas, man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa engkau? Maka hawa nafsu menjawab apa? Ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Hawa nafsu tidak mau mengakui bahwasanya yang menciptakan dia adalah Allah. Hawa nafsu tidak mau mengaku yang menciptakan alam jagat raya ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah masukkan hawa nafsu tersebut ke dalam neraka selama ratusan tahun. Kemudian ketika selesai daripada ratusan tahun, Allah keluarkan, Allah tanya lagi hawa nafsu, "Ya nafas, man ana wa man anta?" Duhai hawa nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Hawa nafsu tetap mengatakan, ana wa anta. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam neraka selama ribuan tahun. Yang tadinya ratusan tahun, kemudian ribuan tahun. Sehingga ketika ribuan tahun Allah keluarkan lagi hawa nafsu, Allah bertanya lagi, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa engkau? Tetap dia mengatakan, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Ma'asyiral hadirin, begitu bejatnya hawa nafsu yang ada dalam diri seorang insan. Begitu luar biasanya hawa nafsu yang berada di diri seorang insan. Sehingga apabila seorang hamba tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan merusak daripada ibadah seorang hamba tersebut. Maka hawa nafsu tersebut akan merusak daripada amaliyah orang tersebut. Maka daripada itu, Ramadan merupakan tempat, merupakan ladang untuk melawan hawa nafsu. Ramadan merupakan sebulan
untuk melawan hawa nafsu. Karena apabila hawa nafsu tersebut kita biarkan untuk menguasai diri kita, maka di bulan Ramadan kita akan bermaksiat kepada Allah karena kita tidak bisa menguasai hawa nafsu tersebut, karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Karena jangan sampai kita menjadi hamba yang dibenci dan dimusuhi oleh bulan Ramadan, karena dikatakan dalam suatu riwayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati daripada ketika di akhirat kelak di padang mahsyar, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat daripada sekelompok orang yang dimana dia telah dicambuk, dia telah disiksa sebelum masuk ke dalam neraka. Kemudian pas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati orang-orang yang telah disiksa tersebut, orang-orang tersebut memegang jubahnya Nabi, memegang pakaiannya Nabi seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu ya Rasulullah, berikan aku pertolonganmu ya Rasulullah." Mereka kalangan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka seketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan kedua tangannya, ingin berdoa, bermunajat kepada Allah, ingin memberikan syafaat orang yang telah disiksa tersebut. Akan tetapi belum lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa kepada Allah, seraya malaikat yang menyiksa dan mencambuk orang-orang yang disiksa tersebut mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya malaikat tersebut mengatakan, "Inna khasmahu Ramadan." Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Duhai Rasulullah, timbangan yang memberatkan mereka adalah mereka telah bermaksiat di bulan Ramadan. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar demikian, yang tadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, kemudian Rasul membalik kedua tangannya seraya mengatakan, "Ana bari'um mimman khasmahu Ramadan." Aku berlepas diri terhadap orang-orang yang telah dimusuhi oleh bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin wa zumratus shalihin rahimakumullah. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu merupakan hawa nafsu yang sangat bejat, hawa nafsu mencintai, hawa nafsu syahwat, hawa nafsu mencintai wanita, hawa nafsu mencintai tahta dan kekuasaan. Apabila tidak kita kendalikan hawa nafsu tersebut, maka dia akan menguasai diri kita, maka rusaklah kita, maka hancurlah seorang hamba tersebut apabila hawa nafsu telah menguasai dirinya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Ramadan ini Allah memuliakan kita, Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pengampunannya. Amin amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Amin amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.